Eka dan Sabitri akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada pada kereta lori ini serta cara menghidupkan dan mematikan serta cara mengoperasikannya. Nah, dimulai dari bagian luar dulu. Pada kereta lori ini ada di bagian depan ada lampu yang digunakan sebagai penerangan ketika malam hari. Di bagian kiri ada roda lori, yang dimana pada roda lori ini merupakan bogi yang terbuat dari baja yang digunakan pada rel kereta api. Di bagian atas ada panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk menyerap sinar matahari yang kemudian diubah menjadi listrik yang digunakan sebagai sumber energi dari salah satu sumber energi dari kereta lori ini. Nah, kereta lori ini merupakan kereta lori jenis hybrid karena menggunakan dua sumber tenaga penggerak, yaitu dari listrik PLN serta dari panel surya ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan komponen-komponen pada meja pelayanan pada kereta lori ini. Dimulai dari bagian paling kiri. Di sini ada tempat minyak rem, di mana digunakan untuk menyimpan minyak rem. Pada bagian ini ada throttle handle, di mana digunakan untuk menambah kecepatan pada kereta lori ini. Nah, pada bagian ini ada tuas rem tangan, di mana digunakan untuk mengurangi kecepatan pada lori. Di atasnya yaitu ada tuas pengunci rem tangan atau handbrake, digunakan untuk mengunci tuas rem tangan ini agar tidak mudah berubah ketika kita akan menggunakan tuas rem tangan ini. Nah, di sebelahnya ada reverser handle. Reverser handle ini digunakan untuk maju atau mundur. Ketika ingin maju, maka kita akan mengarahkan ke depan, yaitu forward. Ketika akan ke belakang, yaitu kita akan mengarahkan ke belakang atau reserve. Di sebelahnya ada speedometer. Speedometer sendiri yaitu digunakan untuk indikator untuk mengetahui kecepatan pada kereta lori ini. Di sebelahnya, di bagian atas itu ada saklar cadangan, di mana digunakan untuk saklar yang berupa cadangan. Di bawahnya lagi itu ada saklar on off lampu pada kereta lori ini, di mana digunakan untuk menghidupkan serta mematikan lampu penerangan yang ada di bagian depan. Nah, selanjutnya kita akan menuju pada komponen bagian dalam lori ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pada bagian dalam kereta lori ini. Yang pertama yaitu ada solar charge controller, di mana ini digunakan untuk mengatur arus listrik yang akan masuk ke dalam baterai. Nah, di sebelah sini ada baterai, di mana digunakan untuk menyimpan sumber energi yang akan digunakan pada kereta lori ketika beroperasi. Nah, di bagian sebelah sini ada MCB. MCB ini digunakan untuk menghidupkan serta mencharge. Apabila kita ingin menghidupkan kereta lori ini, maka kita bisa menaikkan MCB pada nomor 1, 3, dan 5. Nah, apabila kita ingin menggunakan MCB ini sebagai charging, maka kita bisa menaikkan nomor 2 dan 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan kereta lori ini dan bagaimana cara mencharge kereta lori ini. Yang dimulai dengan cara menghidupkan kereta lori ini. Untuk cara menghidupkan kereta lori ini bisa kita mulai dengan cara on-kan saklar utama yang ada pada bawah dashboard kereta lori.
Lalu selanjutnya yaitu kita bisa mengecek apakah kalori yang akan digunakan sudah aman. Nah, selanjutnya kita bisa menaikkan MCD yang ada pada kereta ini, yaitu dengan menaikkan MCD nomor 1, 3, dan 5. Berikut merupakan pengalaman saya ketika mengendarai lori. Nah, pada pengalaman saya ketika mengendarai lori ini, ketika kecepatan rata-rata yang saya gunakan yaitu sekitar 10-20 km. Namun ketika kita akan melewati Wesel, maka kecepatan dapat dikurangi menjadi 6 km sampai 10 km karena agar tidak terjadi guncangan atau sesuatu yang tidak diinginkan pada kereta lori ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan serta mematikan kereta lori ini. Nah, yang pertama yaitu cara menghidupkan kereta lori, yaitu dimulai dengan mengaktifkan MCB utama yang ada pada di bagian bawah dashboard. Lalu kemudian kita menekan tombol reset. Kita tekan 1 detik hingga indikator menyala hijau. Lalu selanjutnya kita bisa beralih ke MCB. Kita menaikkan nomor 1, 3, dan 5 ke arah atas. Lalu selanjutnya kita putar kunci kontak ke arah on. Maka kereta lori bisa beroperasi. Setelah kita bisa menggunakan throttle handle. Nah, ketika kita menggunakan throttle handle, maka kita harus menggunakannya secara perlahan, karena ketika kita tidak menggunakan secara perlahan, maka bisa kemungkinan terjadi slip dan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apabila kita ingin mematikan kereta lori ini, yang pertama kita lakukan yaitu dengan menonaktifkan MCB utama yang ada pada bagian bawah dashboard. Lalu selanjutnya kita tekan reset. Lalu selanjutnya kita tekan reset. Lalu selanjutnya kita pindah arah MCB yang 135 yang tadi ketika kita on-kan ke arah atas, kita naikkan, kita kembalikan ke arah sebelah. Lalu selanjutnya kita putar kunci kontak ke arah off. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses charging pada kereta lori ini. Nah, dikarenakan kereta lori ini merupakan kereta lori jenis hybrid, maka sumber tenaganya yaitu dari 2 sumber tenaga, yaitu listrik PLN dan panel surya panel. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu proses charging pada listrik PLN, yaitu dimulai dengan kita men-off-kan saklar yang ada di bawah ini, lalu kita sambungkan kabel power yang ada di bawah ini, kita sambungkan. Selanjutnya kita naikkan MCB nomor 2 dan 4. Nah, otomatis baterai pada ini akan terisi. Ketika sudah penuh, biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk mencas kereta lori ini. Nah, yang kedua yaitu proses charging pada panel surya yang di atas ini. Nah, ketika proses charging pada panel surya, yang pertama kita cek yaitu pastikan bahwa MCB utama dalam kondisi off, dan pastikan bahwa kabel ini tidak macet, tidak ada badai, tidak itu. Lalu kita tekan tombol reset.
Lalu selanjutnya kita tekan tombol MCB. Pastikan MCB ini nomor 2 dan 4 di bagian bawah. Lalu selanjutnya kita menaikkan MCB nomor 1, 3, dan 5. Sekian penjelasan dari saya mengenai komponen-komponen serta cara mengoperasikan kereta lori. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.